Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rumdoni, pendamping PKH Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 sesi 8 tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Adapun pembahasan yang saya akan bawakan itu poin A sampai E tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita lanjutkan lagi pembahasannya ya. Tetap semangat supaya tidak ngantuk nih. Kita akan coba tepuk semangat. Oke, siap ibu-ibu? Tepuk semangat. Semangat. Nah, oke ibu-ibu, sebelumnya kita kan tadi sudah membahas itu tentang pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Nah, sekarang kita akan membahas pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Tapi sebelum itu juga saya ingin tanya nih, silahkan kepada ibu kelompok cerdas, perwakilannya nih menyampaikan hasil obrolan. Disuruh ngobrol itu kan. Nah, salah satu obrolannya kan untuk kelompok cerdas itu di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Ya kan? Nah, silahkan tolong sampaikan. Cuman yang menyampaikannya cukup perwakilannya saja ibu-ibu ya. Silahkan ibu-ibu, siapa perwakilannya? Oke, Ibu Tita. Oke, untuk menjelaskan ya, silahkan jelaskan ataupun sampaikan. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Ibu Tita dan untuk kelompok cerdasnya. Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Oke. Itu tadi ya, sampaikan luar biasa ini nih kelompok cerdas nih. Nah, ibu-ibu, kita akan coba lihat film nih. Saya akan coba putarkan filmnya. Film 1.5 itu tentang pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Oke. Kita lihat ya filmnya ya. Silakan perhatikan dengan baik, soalnya di film itu akan ada pertanyaan. Setelah kita lihat film, saya coba akan bertanya nih ke ibu-ibu. Makanya silakan perhatikan filmnya Bu ya, supaya ibu-ibu paham tentang filmnya. Oke, sudah ya? Sudah lihat filmnya ya, luar biasa. Nah, sekarang kira-kira nih saya akan tanya ke ibu-ibu, di mana ibu hamil harus melahirkan? Kira-kira dilihat daripada film itu di mana tuh? Oke, terima kasih untuk Ibu Neni yang telah menjelaskan ya. Berarti memang betul. Jadi kalau melahirkan itu harus di puskesmas. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk mantul lagi kita. Oke, siap. Tepuk mantul untuk Ibu Neni. Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Oke, saya akan coba tanya lagi nih. Apakah setelah melahirkan ibu hamil harus periksa kesehatan? Bagaimana ibu? Setelah melahirkan perlu periksa kesehatan? Oke, perlu ya. Kira-kira berapa kali tuh pemeriksaannya? Berapa kali ibu? Pemeriksaannya? Oke, 3 kali ya. Nah, jadi ibu-ibu melahirkan itu harus di layanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Mungkin kalau di kita itu bidan bisa ya. Cuman kan kalau di kota mau mungkin dokter segala macam. Cuman kan di kita memang tidak ada rumah sakit. Adanya juga hanya puskesmas atau juga pustu ya. Nah, makanya paling itu oleh bidan karena kadang di persalinan juga ada yang bahaya ibu-ibu. Nah, seperti ya, kita lihat nih di buku Pintar Kesehatan dan Gizi halaman 15.
di sana itu tanda bahaya pada persalinan. Ibu-ibu silahkan buka ya buku pintarnya, halaman 15, buku pintar kesehatan dan gizi halaman 15. Silahkan buka ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu? Sudah ketemu? Apa kira-kira? Ada yang mau bacakan? Atau saya aja ya yang coba bacakan ya. Oke, tanda bahaya pada persalinan itu ada 6 Bu ya. Yang pertama itu tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Kedua itu air ketuban keruh dan berbau. Ketiga, ibu berdarah lewat jalan lahir. Keempat, ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Kelima, ibu tidak kuat mengejan. Tahu mengejan ya? Oke, nah yang terakhir itu ibu mengalami kejang. Nah, ibu-ibu jika muncul tuh salah satu itu yang tadi yang saya sampaikan itu, jika muncul atau ibu rasakan, nah ya kan ketika persalinan itu segera rujuk ibu ke rumah sakit. Kekhawatirannya itu malah nipas Bu ya. Oke. Nah, juga silakan ibu-ibu nih buka Flipkart 1.6. Silakan buka Bu ya. Oke, karena mungkin ibu-ibu pegangnya kan apa namanya buku pintar. Nah, saya ada pilihan Bu. Nah, supaya ibu-ibu kelihatan ya. Ya, di sini ada Flipkart 1.6 itu pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Nah, pelayanan kesehatan ibu nipas dilakukan oleh bidan atau dokter. Dilakukan minimal itu 3 kali Bu ya, minimal itu 3 kali. Nah, pertama itu 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan Bu. Kedua itu hari keempat sampai 28 hari setelah melahirkan. Nah, ketiga itu hari ke-29 sampai 42 hari setelah melahirkan. Nah, 3 hal itu Bu ya. Nah, yang pertama itu adalah 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Kedua itu adalah hari keempat sampai 28 hari setelah melahirkan. Nah, hari ketiga itu 29 sampai 42 hari setelah melahirkan. Nah, dan juga ibu-ibu, nah pelayanan kesehatan ibu nipas itu kita ada di buku kesehatan dan gizi Bu ya. Itu ada di buku kesehatan dan gizi ibu-ibu ya. Silakan kan ibu-ibu sudah punya buku pintarnya. Nah, silakan baca-baca di sana Bu ya. Nah, selain itu Bu, ibu harus menghubungi petugas kesehatan jika mengalami tanda bahaya nipas yang tadi saya sampaikan. Nah, ya, kemana itu petugasnya? Siapa petugasnya? Mungkin kalau di kita di puskesmas itu bidan. Kalau misalkan di desa itu ada yang namanya bidan desa. Ya Bu ya. Tanda bahaya nipas ini ada di buku pintar kesehatan dan gizi halaman 16. Jika ibu-ibu belum tahu, tapi sudah tahu apa belum nih bahaya nipas? Nah, kalau belum tahu silakan ibu-ibu buka di buku pintar kesehatan dan gizi halaman 16 Bu ya. Silakan buka Bu. Ada ya? Akan saya coba sebutkan satu persatu nih tanda bahaya ibu nipas Bu. Yang pertama itu pendarahan lewat jalan lahir. Kedua, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Ketiga, bengkak di wajah Bu ya. Terus juga tangan dan kaki atau sakit kepala dan kejang-kejang. Nah, untuk keempat itu demam lebih dari 2 hari. Terus yang kelima, payudara bengkak, merah disertai rasa sakit. Nah, yang keenam Bu, ibu terlihat sedih atau murung dan menangis tanpa sebab. Nah, mungkin yang disebut dengan depresi Bu ya. Nah itu tadi itu Bu. Nah, bila mana ibu merasakan salah satu dari bahaya ibu nipas itu, segera ibu ke rumah sakit. Kalau tidak ke rumah sakit, ke puskesmas atau misalkan langsung ke posyandu ya di desa itu Bu ya. Itu. Dan ibu-ibu silakan juga nih buka Flipkart 1.7 Bu. Ya Bu ya. Silakan Bu dibuka Bu. Nah, Flipkart 1.7 itu
itu tentang gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Nih saya nih, karena kan ibu-ibu fotokopian takutnya nggak kelihatan kan, kecil-kecil tuh, makanya saya coba nih di print ini prikatnya supaya hafal nih. Ada berapa ibu-ibu di sana Bu? Ada berapa poin nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5 Bu ya. 3 itu untuk gizi bagi anak baru lahir, 2 itu untuk ibu yang menyusui. Oke, saya cobakan sampaikan Bu ya. Nah, silahkan nih perhatikan dan lihat Bu ya, perhatikan dan dengar Bu ya. 1. Segera lakukan inisiasi menyusui dini. Jadi untuk gizi bagi anak baru lahir itu segera lakukan inisiasi inisiasi menyusui dini. Nah, atau yang disebut dengan IMD. Nah, pernah dengar ya? Pernah dengar ya ketika posyandu ya, IMD. Nah, poin kedua itu ASI yang keluar pertama berwarna kuning ataupun berwarna kekuningan, kolostrium namanya ya. Jadi ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan itu yang disebut dengan kolostrium. Kolostrium itu mengandung zat kekebalan tubuh. Langsung berikan pada bayi jangan dibuang. Paham Bu ya? Jadi ASI yang keluar pertama berwarna kuning itu yang disebut dengan kolostrum Bu. Nah, kolostrum itu mengandung zat kekebalan tubuh. Nah, itu langsung berikan Bu sama bayi. Jadi ketika melahirkan 0 hari bahasanya, 0 hari melahirkan itu langsung beri itu gitu. Jangan dibuang. Itu karena itu mengandung zat kekebalan tubuh. Nah, zat kekebalan tubuh ini jadi kan bayi itu kan rentan tuh virus dan yang lainnya, virus, bakteri. Nah, sama zat itu terlindungi Bu ya. Gitu, seperti itu. Sama zat yang disebut dengan kolostrum itu. Nah, poin selanjutnya, poin ketiga, berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan. Nah, itu yang disebut dengan ASI eksklusif Bu. Ya. Jadi anak kita dari 0 sampai 6 bulan itu jangan diberikan makanan, apalagi makanan yang keras Bu ya. Kayak misalkan makanan apa tuh, roti dan yang lainnya. Cukup diberi dengan ASI saja selama 6 bulan. Itu Bu ya. Nah, itu yang disebut dengan ASI eksklusif. Nah, poin keempat ini khusus untuk ibunya nih. Kalau poin keempat tuh, ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Nah, makanan yang beragam itu kan kita sudah bahas tuh, gitu kan, di awal itu. Apa saja tuh? Ya, karbohidrat itu apa saja makanannya, bentuk makanannya, protein hewani apa saja. Mungkin kan karbohidrat itu kalau di kita itu apa namanya, beras ataupun nasi. Terus juga ada juga kentang. Terus apalagi tuh? Ada juga jagung, ya kan? Selain jagung apalagi kira-kira ibu-ibu? Selain jagung banyak ya. Sagu. Oke, protein hewani. Apa saja yang protein hewani? Ikan ya, telur. Nah, itu yang protein-protein tuh. Terus sayur-sayuran. Selain itu juga buah-buahan ya kan, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir itu kebutuhan air minum ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari. Dan pada 6 bulan kedua adalah 12 gelas sehari. Nah, tadi itu jadi ibu-ibu itu harus banyak minum setelah melahirkan Bu. Nah, tadi itu untuk 6 bulan itu 14 gelas. Nah, 6 bulan ke depan lagi itu baru agak dikurangi menjadi 12 gelas. Seperti itu Bu ya. Bagaimana, paham? Oke, terima kasih Bu kalau paham. Terima kasih ya ibu-ibu kalau misalkan ibu-ibu paham. Nah, mungkin itu saja pembahasan modul 3 sesi 8 poin A sampai dengan E, yaitu pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Nah, mohon dimaafkan ketika misalkan memang ada kata-kata saya ataupun apa yang saya ucapkan itu menyinggung perasaan ibu-ibu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.